Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita masih melanjutkan materi di tema 3, benda di sekitarku. Subtema yang akan kita bahas adalah subtema 3 mengenai perubahan wujud benda. Muatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macam-macam wujud benda. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh-contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bunda tanya, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau kita letakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut akan mengalami perubahan? Ya, betul sekali. Benda-benda tersebut akan mengalami perubahan. Lalu, apa itu perubahan wujud benda? Apakah anak-anak pernah mendengar atau mengetahuinya? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi benda lainnya. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi panas yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, perubahan wujud benda juga terdapat pada benda padat, gas, dan cair. Nah, ternyata perubahan wujud benda juga memiliki macam-macamnya loh. Ada 6 macam perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Kelima, menyublim. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Di sini Bunda akan jelaskan mengenai contoh-contoh perubahan wujud benda. Ada apa saja sih perubahan contoh pada wujud benda itu? Yang pertama adalah mencair. Mencair itu apa? Mencair adalah proses perubahan wujud zat dari benda padat menjadi benda cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal mencair itu apa, maka mencair itu adalah perubahan benda padat berubah menjadi benda cair. Mencair juga memiliki contoh. Yang pertama, lilin. Lilin jika dipanaskan lama-kelamaan dia akan mencair. Yang kedua, ada es batu. Es batu yang didiamkan di permukaan terbuka, maka dia akan mencair dan berubah menjadi air. Nah, yang selanjutnya adalah mentega. Jika mentega dipanaskan, dia akan meleleh. Selanjutnya ada es krim. Es krim jika kita diamkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan es krim tersebut akan mencair. Nah, itulah contoh-contoh dari perubahan wujud benda mencair. Selanjutnya ada membeku. Membeku itu apa? Membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari benda cair menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Terjadi akibat benda melepaskan energi panas. Nah, jadi untuk mengingatnya, membeku itu adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, ada juga contoh-contoh dari membeku. Yang pertama, air putih yang kita masukkan ke dalam lemari es atau ke dalam freezer, lama-kelamaan dia akan membentuk es batu. Yang kedua adalah proses pembuatan puding atau agar-agar. Yang ketiga adalah minyak goreng yang kita didihkan dan kita diamkan, lama-kelamaan dia akan membeku.
Dan selanjutnya adalah lilin. Lilin yang sudah dilelehkan lalu didiamkan, lama-kelamaan dia akan membeku kembali. Itulah contoh-contoh dari perubahan wujud membeku. Selanjutnya menguap. Menguap itu apa? Menguap itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari benda cair menjadi benda gas. Dalam peristiwa ini terjadi zat memerlukan energi panas. Terjadi akibat benda menerima energi panas. Nah, untuk memudahkan menghafalnya, menguap itu adalah proses perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Ada juga beberapa contoh menguap. Yang pertama, jika kita menjemur baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Hal ini dikarenakan ada proses penguapan. Yang kedua adalah menjemur ikan yang basah. Lama-kelamaan dia akan kering dan membentuk ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air yang kita didihkan jumlahnya akan berkurang. Hal ini karena ada air menguap menjadi uap air. Dan yang terakhir adalah parfum yang kita biarkan dalam botol terbuka, lama-kelamaan akan berkurang. Hal ini parfum tersebut jika kita semprotkan cairannya, parfum akan menguap sehingga kita akan merasa wangi. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari benda gas menjadi benda cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Terjadi akibat benda melepaskan energi panas. Nah, untuk mempermudahnya, mengembun itu adalah perubahan dari benda gas berubah menjadi benda cair. Contoh dari mengembun. Contoh yang pertama itu ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelasnya akan mengeluarkan bintik-bintik air. Hal tersebut karena ada proses mengembun. Yang kedua adalah rumput atau daun-daun yang akan menjadi basah di pagi hari. Yang ketiga adalah titik-titik air atau embun yang akan memburam kaca mobil ketika saat panas atau cuaca dingin. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari benda padat menjadi benda gas. Dalam peristiwa ini, zat menerima energi panas. Terjadi akibat benda menerima energi panas. Untuk mempermudahnya, menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat berubah menjadi wujud benda gas. Contoh menyublim. Contoh yang menyublim pertama adalah kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari, lama-kelamaan akan habis dan lemari pun akan menjadi harum. Yang kedua ada dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat. Jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Dan yang terakhir adalah mengkristal atau menghamblur. Mengkristal adalah proses perubahan wujud zat dari benda gas menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Terjadi akibat benda tersebut melepaskan energi panas. Nah, untuk mempermudahnya, mengkristal itu adalah perubahan dari benda gas berubah menjadi benda padat. Contoh dari mengkristal yaitu berubahnya uap menjadi butiran-butiran es dalam freezer atau biasanya kita temui pada salju. Yang kedua adalah pada lubang knalpot terdapat kotoran-kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah menjadi wujud benda padat.
Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Dadah, sampai berjumpa lagi.